Oh ini bisa ya? Bisa. Lagi ngumpul soal lagi. Jangan banyak iga, kesian udah. Jangan Bu, bukan soal saya Jangan panjang. Oh, jangan memberatkan anak. Jangan memberatkan siswa. Lagi us Bu. Soal yang memang Ada hal. Ambil soal. Masih dari apa itu Mei. Budaknya mungkin. Nih. Materi-materi, dalam tuh soal nyari tahu lagi deh. Sampai sudah rayo berarti. 7 Mei sudah rayo. Awal Mei nih untuk gue SM lebaran. Sulit kita. Pagi Bapak Ibu. Halo. Oh 7. Pagi Bapak. Halo. Masuk nggak suaranya Bapak Ibu? Nih Pari Surya baru keluar nak. Oke, Pak Ari, selamat datang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Bapak Ibu semua. Terima kasih sudah apa nih ya? Jawi. Masa Ibu ketemu bahasa Jawi. Sosialisasi ya mungkin ya. Ya, boleh dikata. Jadi kemarin kan banyak yang bertanya kenapa SKTP-nya kan banyak yang belum terbit ya, yang di sekolah negeri kan yang di sekolah swasta sudah keluar. Kemarin terjadi, saya terus terang dikomplain dari beberapa ini ya, beberapa kantor sekolah. Untuk semester ini saya masih bingung aja sebenarnya mau dimasukkan ya itu, karena di sisi lain bertentangan dengan undang-undang surat yang tahun 2018 itu. Di sisi lain saya pengen menerbitkan dalam hati saya SKTP kan, tinggal klik-klik saja kan sebenarnya, teman saya takut kalau nanti terjadi temuan. Makanya supaya ini kemarin saya kirimkan ke melalui Ibu Biska untuk contoh itu yang dari Pangkal Pinang, nanti kurang lebih seperti itu contoh apa namanya pernyataan ya, nanti kalau terjadi temuan siap mengembalikan seperti itu. Apakah Bapak Ibu bersedia misalnya nanti terjadi temuan terus mengembalikan, kira-kira gimana? Ada yang setuju nggak? Kalau kami setuju aja Pak. Semua setuju Pak. Iya. Makanya saya kan harus apa ya, kekompakan dari Bapak Ibu lah, gimana apabila setuju silakan, misalnya enggak ya nggak apa kan, ini apa namanya bukan paksaan ya, nanti jalan tengah menurut saya itu supaya nanti nggak terjadi masalah. Yang dari Belitung ada nggak ya? Belitung? Ada Pak, hadir. Hadir Pak. Dari Badau. Yang dari Badau ada nggak? SMK Badau. Badau. Belitung. SMK Badau ada nggak? Ada, hadir Pak. Yang kemarin ngecek itu sudah terbit KTP, ibu siapa ya? Lupa saya. Ibu Herlina Pak. Ibu Herlina ada nggak ibunya? Iya. Ibu Herlina yang mana ya?
Halo Pak. Saya Pak. Yang mana Ibu Erlinanya? Iya. Ibu Erlina ya? Halo. Iya. Halo. Saya Pak. Ini ada ini nggak sih? Moderatornya gitu, biar lihat yang mana ibunya. Itu Ibu Erlina sudah KTP Bu ya? Sudah Pak. Ya, itu kemarin saya itu terklik sebenarnya Bu. Iya Pak. Iya, saya agak bingung juga. Waduh, gimana saya ngasih penjelasannya kan? Sebabnya cuman satu orang dari Madau. Iya, dari Badau Pak. Terus ibu-ibu, bapak ini gimana nih kira-kira? Setuju nggak dengan surat pernyataan tadi itu yang saya kirimkan kemarin? Setuju. Setuju ya? Yang tahun ini baru lulus ada nggak? Tahun ini baru lulus. Baru lulus PPG ada nggak? Tahun kemarin, Pak. Belum selesai tahun ini kayaknya. Yang baru lulus PPG ini biasanya nanti rekeningnya kosong ya. Nggak tahu juga kenapa itu. Agak susah ngurusnya rekening kosong. Saya, Mak, yang baru lulus, Saya Pak. Pak baru lulus. Dari mana? Dari SMA 1 Tobali. SMA 1. Pak ini. SMK Negeri 3 Pangkal Pinang Pak Ari. Sebentar Pak Ari. Iya. Ini moderatornya ada nggak? Makanya saya bingung nih, mana ini Ini moderatornya tolong diatur nih, peserta jangan semuanya ngomong, nggak jelas jadinya. Iya. Biasanya yang punya Oke. moderatornya, halo. Mana ya? Tolong yang ingin memberikan reaksi, Ya, ya makanya. tepukkan dulu tangan, raise Boleh yang mana melalui moderatornya? di raise hand dulu, jadi jelas. Benar. Ibu yang dari Simpang Atas kemarin mana ya? Ibu Rizka mungkin. Tolong yang suaranya ini dari mana ya? Gini Pak Agus, izinkan saya mau bicara dulu dengan Pak Ari. Boleh. Begini Pak Ari, kebetulan saya ini dari SLB Negeri Tobali, lulus sertifikasi tahun 2019. Tahun 2020 kemarin sudah mendapatkan sertifikasi full 1 tahun, tidak ada kendala. Nah, saya ingin bertanya Pak, kenapa tiba-tiba tahun ini timbul masalah tentang seperti ini gitu? Ya. Apa yang melatar belakangnya? Ya. Terus setelah saya baca Permendirjen, seperti yang Bapak katakan mengembalikan uang sertifikasi di pasal 11 itu ada di Perdirjen tentang pencairan TPG ini bahwa setiap guru non PNS yang menerima tunjangan sertifikasi wajib mengembalikan jika tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Ya. Nah, secara hukum di situ sudah jelas. Mau ada tidak ada surat persetujuan dari yang bersangkutan tetap wajib mengembalikan. Jadi sebenarnya halnya semua ini sudah diatur di Perdirjennya. Itu yang menyebabkan saya bertanya-tanya kenapa begini gitu. Saya pribadi bukan tidak mau bertanda tangan, tapi toh semua itu udah ada dalam aturan, udah termaktub dalam aturan yang kita terikat dengan itu. Iya. Baik. Terus
masalah kemarin saya dengar ada isu juga yang bagaimana nggak tahu masalah yang tanda tangan di SK kita, Pak. Di situ kan memang atas nama gubernur yang ditandatangani oleh Bapak Kepala Dinas. Ya. Nah, asumsi saya Bapak Kepala Dinas itu adalah orang yang ditunjuk oleh gubernur dalam menangani masalah pendidikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ya, benar. Beliau mempunyai wewenang untuk itu. Ya. Sehingga pada saat kita sertifikasi pun itu saya pertanyakan di Jakarta kemarin, malah saya yang agak repot, Pak. Saya tamatan PGSD, tapi mengajar di SLB dengan kode sertifikasi 027, sedangkan SLB itu kode sertifikasinya 800. Apakah nanti bermasalah atau tidak? Itu langsung ke orang kementeriannya saya tanya. Tidak, Pak, masalah SK juga tidak ada masalah. Jadi saya clear berjalan sampai saya lulus. Dan tahun berikutnya, tahun 2020, ya, sertifikasi saya langsung cair, tidak ada kendala. Saya juga selalu berkoordinasi dengan Bu Desi dan Bu Ana. Ya. Kalau ada sesuatu yang kurang jelas, saya bertanya kepada beliau berdua. Ya. Sampai masalah hari ini kebetulan teman-teman buat grup tentang guru Honda ini, oke. Itu yang ingin saya tanyakan ke Pak Ari. Jadi, ya. Latar belakangnya apa gitu? Ya, jadi gini Pak. Yang pertama ya. Yang pertama, kenapa sekarang terjadi kendala? Saya dikomplain dari operator kabupaten kota. Bangka Selatan, tanya ke Yogi, mungkin Bapak kenal atau ya, itu? Kenal. Coba Bapak tanyakan, honorer di Kabupaten Bangka Selatan keluar nggak SKTP-nya? Yang ngajar di sekolah negeri. Saya tanya Bapak. Saya belum tahu Pak, karena saya memang... Coba Bapak tanya dulu hari ini ke sana, keluar nggak yang ngajar di negeri, terus dia sertifikasi non PNS ya statusnya ya, apakah keluar? Setahu saya yang sertifikasi baru tahun ini Pak, mereka yang guru honor di SD-nya ikut sertifikasi baru tahun ini. Jadi saya juga nggak tahu. Saya pastikan nggak ada yang keluar di sana Pak. Saya pastikan nggak ada. Kalau boleh ngasih ini masukan, barengan saya PPG itu khususnya Bangka Barat Pak ya, itu ada TK, kemudian ada SMP, ada SD juga, dan di Bangka Barat tidak cair Pak. Tidak cair, makanya tidak cair Pak. Bu Ema yang Bangka Barat, kami selalu koordinasi antara operator-operator saja. Saya mendapat teguran Pak dari mereka-mereka yang di kabupaten. Jadi saya tahun ini agak ngerem. Dasar kamu apa mengeluarkan SK itu? Saya kan ditegur ya dari teman-teman operator. Kamu kalau terjadi pengembalian mau nggak? Kita balik lagi Pak. Gimana? Gimana Pak suaranya Pak? Suaranya yang terdengar. Pak Santo, suaranya tidak terdengar Pak. Mohon dicek. Pak Canto, tolong cek suaranya. Suaranya Pak. Pak Canto. Cek.
Oke, Pak Jo itu mau mengutarakan pendapatnya Pak Jo. Silakan Pak Jo. Silakan Pak. Silakan Pak Jo. Oke, terima kasih Pak Agus atas kesempatannya. Pada dasarnya sama sih Pak Ari, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Kortis, apa yang disampaikan oleh Bapak yang sebelumnya, pertanyaannya berkenaan dengan dasar dari penundaan verbal TPG tersebut. Ya. Maksudnya gini Pak, mungkin belum selesai juga ya Bapak yang sebelumnya itu menyampaikan, tetapi sudah ada sedikit jawaban dari Pak Ari. Pak, bukankah wewenang dan kondisi kita kan berbeda Pak antara provinsi, kabupaten dan kota. Ketika teguran itu dari kabupaten kota tapi ternyata dari pusat tidak menegur, apakah tidak ada alternatif atau solusi yang lain untuk menyikapi hal tersebut Pak? Karena kalau teguran dari kabupaten kota, bentuk SK mungkin kan berbeda-beda Pak, masing-masing kabupaten kota dan provinsi ini. Mohon maaf Pak kalau saya salah. Ya. Tapi logika saya berjalan apabila saya kira Pak Ari mendapat teguran dari pusat atau dari kepala dinas kita berkenaan dengan verbal tersebut dikarenakan pengalaman tahun kemarin. Saya berpikirnya seperti itu Pak. Tetapi kalau teguran dari kabupaten kota yang lain perihal Bapak memverbal, toh wewenangannya kan berbeda juga Pak. Bapak kan hanya memverbal SMA SMK, bukan SD SMP. Kenapa mereka mau menegur juga kan gitu Pak? Maksudnya kondisi sebenarnya itu seperti apa? Kok bisa disamakan gitu Pak? Mungkin itu dulu Pak dari saya. Terima kasih banyak untuk kesempatan dan jawabannya. Silakan Pak Ari. Karena yang pertama karena aturan sama semua produk. Suaranya hilang Pak, mohon maaf. PPG. Mohon maaf Pak, suaranya hilang. Gimana Pak ya? Ya Pak. Suara Pak Ari putus-putus Pak. Gimana Pak? Oke lanjut Pak Ari. Silakan lanjut Pak. Pak, halo Pak. Maaf jaringan tadi. Oke Pak, silakan Pak. Jadi gini Pak, itu produk kan sama dari Kemendikbud ya. Terus mereka yang sudah lama mengerti bidang sertifikasi. Saya megang sertifikasi ini baru 2 tahun. Beda dengan PNS. Mereka yang sudah lama makan asam garam, baru daerah yang membayarkan. sertifikasi pernah diperiksa, pernah tidak tahu tanya-tanya, langsung pusat yang ngirim ke rekening. Makanya mereka tuh ngasih masukan ke saya seperti itu. Itulah apa namanya, saya agak mengerem, bukan saya agak mengusulkan, saya cuman agak mengeremnya gini. Pada dasarnya pas di pengembalian, ini kan konsekuensinya kan cuman kalau terjadi temuan pengembalian ya. Kalau jadi saya enak, mereka nggak mengembalikan, saya bisa ambil di semester berikutnya. Tapi kalau yang PNS, yang non PNS ini, kalau sudah di-cut, kan nggak bisa lagi saya akan mengambil di semester berikutnya. Jadi mau nggak mau harus mengembalikan. Itu penyebabnya. Seperti itu. Mereka sudah pernah diperiksa oleh BPK. Kenapa dibayarkan? Mereka nggak bisa jawab, Pak. Karena aturannya jelas. Ini kacamata Kemdikbud boleh dibayarkan, tapi kacamata BPK belum tentu boleh dibayarkan karena aturannya tidak jelas. Seperti itu. Jadi 2 kacamata yang berbeda ya menurut saya. Di sisi lain dari segi kesejahteraan Kemdikbud, oke, dibayarkan silakan. Saya sudah konsultasi ke Kemdikbud,
boleh dibayarkan, tapi dari kacamata BPK selaku auditor belum tentu boleh dibayarkan seperti itu. Itu menjadi alasan saya kenapa sampai sekarang masih terpending, tidak seperti semester-semester berikutnya saya jalan-jalan terus mengabaikan hal seperti itu. Jadi seperti itu. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Pak Jo, sudah jelas Pak Jo? Pak Canto, silakan. Halo, cek udah terdengar belum, Pak? Iya, boleh. Nah, ini masalah yang saya mau lanjutkan tadi, masalah tentang sertifikasi teman-teman. Oke, lanjut Pak Jo. Assalamualaikum Pak. Oke. Ya, Waalaikumsalam. Saya Susilawati Pak dari SMK 4 Pangkal Pinang. Ya. Begini Pak, kasus saya juga sebelumnya dari 2013 sampai 2016 itu tidak 2017 tidak keluar sertifikasi karena terkendala SK. Tapi setelah 2018 saya menghadap menemui kepala dinas waktu itu dan beliau, saya sudah ke BKD juga menanyakan, katanya wewenang untuk SK di SMK itu adalah ke kepala dinas masing-masing. Makanya pada tahun 2018 SK sertifikasi saya cair dan keluar SKTP Pak. Setelah 5 tahun tidak cair, baru 2 tahun ini saya cair. SK-nya adalah dari kepala dinas. Nah itu seperti itu Pak. Terus kemarin juga saya sempat tanya dengan teman-teman yang ada di provinsi lain, kecuali hanya Provinsi Jawa Barat, memang gubernurnya mengeluarkan SK untuk non-PNS dalam pencairan sertifikasi. Itu saya tanya dengan teman-teman yang ada di Provinsi Jawa Barat. Tapi kalau di Palembang, itu ada SMK negeri namanya Bu Sri, beliau adalah menggunakan SK dinas. Dan SKTP-nya juga sudah keluar, Pak. Nah, jadi kalau saya mengaju pada Persesjen nomor 6 di lampiran 1, di mana di poin C, di situ kan ada dikatakan bahwa di sini tunjangan profesi untuk guru. Saya ambil yang poin 2-nya saja ya Pak ya, bertugas pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah atau masyarakat yang dibuktikan dengan SK pengangkatan oleh pejabat pembina kepegawaian atau penyelenggara satuan pendidikan. Yang di sini masyarakat di biasanya itu pembina kepegawaian. Yang saya tahu di bubble ini untuk seluruh honor itu SK-nya semua rata-rata dari kepala dinas Pak, atas nama dari gubernur. Itu yang waktu saya tanyakan ke PKD, waktu saya mengurus sertifikasi saya yang selama ini tidak cair. Ya. Nah, kalau untuk kabupaten dengan kota, biasanya memang diwajibkan SK-nya adalah dari bupati ataupun dari wali kota. Ya. Itu Pak, yang saya tahu seperti itu Pak. Kalau di SMK saya tanya, itu menggunakan SK dari dinas semua Pak. Kemarin saya sempat gabung dengan grup TPG non guru yang seluruh Indonesia itu di Jawa Barat. Pak Ridwan Kamil mau mengeluarkan SK gubernur. Nah, mungkin untuk win-win solution kita Pak, bagaimana kalau kita konsultasikan dulu dengan Pak Gubernur, Pak Erjaldi, apakah beliau mau membantu atau tidak? Atau juga sesuai arahan Bapak, yaitu menggunakan surat pernyataan. Saya kira cari yang win-win solution aja Pak. Sebelum Ibu terima kasih Pak. Assalamualaikum. Saya sudah sebelum Ibu mau konsultasi ke Pak Gubernur, saya sudah sampaikan hal ini ke Pak Sekretaris Pak Ermawi. Pak Ermawi sanggup untuk memintakan ke Pak Gubernur terkait dengan SK ini kan. Nah, bertentangan dengan hal itu, kami akan koordinasi dengan Biro Hukum dulu. Biro Hukum itu kan yang punya ini ya,
sejak tahun 2005 sebenarnya ya 2005 pejabat pembina kepegawaian itu tidak boleh merekrut honorer lagi. Yang jadi masalah. Tidak boleh merekrut honorer lagi. Jadi pegawai honorer tidak ada karena daerahnya yang membandel, mau nggak mau seperti itu. Ujung-ujungnya nanti mereka itu apa ya, minta diangkat sebagai PNS seperti yang K2 tahun kemarin. Makanya agak dilema juga Bu, seperti itu. Makanya cukup di SK-kan ke situ. Saya pun berani mengusulkan SKTP asalkan Ibu itu istilahnya kerjasama lah. Ibu siap mengembalikan, rata-rata kalau sudah dibayarkan itu duitnya habis. Pas ditarik duitnya nggak ada lagi. Nah nanti itu aparat penegak hukum yang turun tangan misalnya tidak mau mengembalikan seperti itu. Oh Pak Ari, maaf Pak Ari. Ya. Kalau sebenarnya seperti penjelasan Pak Ari tadi ini masalahnya kan dari kabupaten karena PPG guru honor di kabupaten tidak cair kan, sehingga mereka mempertanyakan kenapa provinsi cair. Takutnya nanti ada kecemburuan mungkin. Masalahnya benar Pak. Masalahnya yang saya pahami, operator kabupaten itu yang tidak memahami aturan Pak. Selama ini juga memang saya cairkan terus Pak. Selama ini nggak saya cairkan. Dengan catatan ya, dengan catatan guru itu honorer daerah, bukan honorer APBN ya. Iya, benar Pak. Makanya kita yang di bawah provinsi kan dinas dan tidak ada masalah untuk itu. Saya clear untuk itu tidak ada masalah. Jadi kendala ini seperti penjelasan Pak Ari tadi karena dari daerah, karena benar terus terang ini baru tahun 2020 guru honor di sekolah negeri itu ikut sertifikasi. Iya betul. DKI Jakarta saja pada awalnya guru honor di SD-nya itu tidak menerima Pak. Tapi kemarin kami sudah sharing dan sekarang mereka menerima. Teman-teman saya satu angkatan yang guru SD itu menerima cair setelah operatornya paham dengan aturan. Jadi yang saya lihat di sini nih sebenarnya operator kabupatennya yang tidak paham aturan. Kita di provinsi sebenarnya tidak ada yang menyalahi aturan Pak. Dari semua pertanyaan saya Pak, pertanyaan saya nih Pak ya. Kalau nanti terjadi temuan Bapak Ibu, Bapak Tanto ini berani nggak mengembalikan? Pertanyaan saya cuma itu. Ini kan konsekuensi tidak ada hukuman. Tidak ada hukuman, tidak ada apa ya, paling saya ditegur dari BPK selaku operatornya. Kalau Bapak siap mengembalikan, siap, saya usulkan. Pak, begini Pak, mau tidak mau, saya pribadi itu terikat dengan Perdirjen tadi Pak, di pasal 11 itu menyebutkan kalau tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, maka yang bersangkutan wajib mengembalikan tunjangan yang dia terima. Itu sudah terikat secara hukum kita Pak. Ya. Dari karena gini Pak, karena gini ya, kalau berkaca ke yang surat tahun 2018 itu ya, saya di situ salah Pak. Saya di situ salah, selaku operator tunjangan saya salah, terus terang. Yang surat tahun 2018 kemarin saya kirim itu kan, hanya bisa mengikuti PPG, tidak dibayarkan untuk sertifikasinya. Saya salah di situ. Saya verifikasi di sini. Berarti kamu tidak baca juknis yang ada. Kamu kerjanya asal-asalan, kan seperti itu. Makanya untuk melindungi itu, saya kan nggak mau asal-asalan Pak. Ya benar Pak. Nah, makanya saya baca di aturannya kan. Gitu. Jadi aturannya. Kalau usul ini nggak sampai 10 menit selesai Pak. Iya benar Pak. Jawabannya ini. Karena di Perdirjen itu kan di pasal 11 disebutkan ayat 1, pasal 11 ayat 1 itu wajib mengembalikan tunjangan yang telah diterima jika tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Pengembalian tunjangan profesi atau tunjangan khusus terhitung setelah pengusaha terjadi jika ketidaksesuaian bukti administrasi itu ditemukan. Iya. Nah, iya Pak. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa mengelak dari itu Pak, karena itu memang juknis pembayaran tunjangan
profesi. Iya, itu kan kalau belum dicairkan Pak. Biasanya kalau dicairkan duitnya nggak ada, terus ditarik susah. Itu yang jadi masalah Pak. Bapak susah seperti itu. Nanti kalau Bapak diperiksa, siap nggak? Itu pertanyaan saya Pak. Siap. Saya pribadi siap. Karena saya berprinsip ya, selama undang-undang itu memang berlaku, kita sebagai warga negara. Ya sudah. Kalau memang seperti itu siap. Saya juga siap. Silakan surat itu ditandatangani, kirimkan ke saya, akan saya proses. Saya akan konsultasi dulu dengan. Memang Bapak bicaranya di depan seperti itu ya, supaya nanti akan saya usulkan. Tapi Bapak juga harus komitmen nih. Apabila terjadi temuan, Bapak harus siap mengembalikan. Kalau saya mungkin Bapak tanya di Dinas Pendidikan Provinsi Hairil Anwar Guru SLB Negeri Tobowali, ya. Sejak zaman Pak Nasir, udah kenal, ya. Pak Arif juga kenal, Bu Ana. Saya komitmen dengan apa yang saya ucapkan. Oke, siap. Kalau Bapak bisa dijadikan pegangan, siap. Oke Pak Chandra ya. Ini Ibu Titi kayaknya mau bertanya, Bu Titi. Nanti dilanjutkan dengan Pak Joy. Bu Titi dulu, Bu Titi. Oke, silakan lanjutkan yang lain. Ya, silakan Pak. Baik, Pak Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Ari. Saya mau bertanya perihal status validasi tunjangan profesi saya. Di GTK itu masih terdata tidak valid, Pak Ari. Ya. Nah, saya dari SMA Negeri 4 Pangkal Pinang, Pak Ari. Ya. Jadi jam mengajar saya di SMA Negeri 4 Pangkal Pinang itu jumlahnya 18 jam. Jadi kekurangan jam mengajarnya saya mengambil di SMA Negeri 2 Pangkal Pinang. Iya, terus? Sebanyak 6 jam, jadi totalnya 24 jam. Nah, pertanyaan saya, kenapa status validasi tunjangan profesi saya tidak valid? Itu saja Pak Ari, terima kasih. Ibu mau nggak pindah ke SMK 4? Mau nggak? Pertanyaan saya nih, langsung to the point nih. Ibu mau nggak pindah ke SMK 4? Langsung ya, to the point nih. Mumpung Ibu Titi kan, PR saya juga itu kenapa belum valid. Langsung saya to the point. Mau nggak pindah ke SMK 4? Sekarang ya Pak? Ya nggak sekarang. Nanti semester berikutnya mungkin. Karena di sana kekurangan jam itu kan akibatnya gini Bu. Ibu kan kekurangan jam di SMK SMA 4 ya, sehingga harus sengaja ke SMA Negeri 2 mencukupi jam tersebut kan. Nah, kalau memang yang seperti itu memang nggak lama Bu, karena mereka akan baca dulu yang ekuivalen 24. Biasanya juga keluar kan, cuman agak lama kan Bu Ibu ya. Oh iya Pak, biasanya juga keluar tapi terakhir iya. Ya. Kalau Ibu mau cepat keluar, Ibu pindah mau nggak ke SMK 4 Pangkal Pinang. Itu kekurangan jam bahasa Inggris. Kalau Ibu mau siap, nanti semester berikutnya saya pindahkan ke SMK 4 supaya cepat terbit SKTP-nya. Ya Pak, saya pikir-pikir dulu Pak. Ibu ini gimana nih? Mau cepat tapi dikasih solusi nggak mau. Kan kekurangan jam Ibu. Iya sebentar Pak, saya mau tanya, emangnya kenapa Pak kalau saya pindah ke SMK Negeri 4 dengan SMA Negeri 2? Jamnya full 24, kalau Ibu mau. Semakin cepat keluarnya. Oh. Tuh, berarti nggak? Saya tantang lagi nih, Ibu mau cepet nih, saya kasih solusinya nih cepet-cepet. Gini Pak ya, saya bukan mempermasalahkan Iya, saya tahu. Valid cepat atau enggak, saya cuma bertanya, gitu aja. Iya, karena datanya itu kan terbaca kan gini Bu, 24 jam dulu, yang baca itu kan 24 jam semua, habis itu jam waka, jam kepala lab, kepala apa, baru yang jam wali kelas, terus jam yang rata-rata mengajar sebagai wali kelas sampai sekarang pun belum terbit SKTP, karena belum valid, seperti itu. Makanya Ibu 2 sekolah harusnya sudah ya, logikanya sudah. Kalau di SMA-nya 4 di input, di SMA 2-nya di input, coba Ibu cek di info GTK, itu terdata nggak Ibu di SMA 2 itu? SMA Negeri 2 nggak terdata Pak. Nah, Ibu coba konfirmasi ke sana, takutnya nggak di input di dapurdiknya. Di SMA Negeri 2? Iya.
Saya sudah konfirmasi ke SMA Negeri 2 ke Pak Mas Dwi Dwi ya? operatornya. Iya, katanya sudah dimasukkan secara manual, Pak. Katanya sudah menghubungi pihak Diknas. Oh ya sudah, kalau sudah ya memang sudah, nanti ditunggu saja berarti. Oh iya Pak, baik Pak, terima kasih. Makanya kalau mau cepat, saya oper ke SMK 4 cepat solusinya. Ya Pak, terima kasih banyak Pak. Ya. Oke, silakan Pak Jo. Izin Pak. Ya. Belitung. Hah? Baik, terima kasih Pak Agus atas kesempatannya. Mohon maaf Pak Ari, mungkin izin kembali berbicara berkenaan dengan diskusi kita pada hari ini. Pak Ari, mungkin saya akan mengawali dengan terima kasih banyak karena sudah memikirkan kami. Terima kasih banyak karena sudah coba memberikan solusi untuk harapan kami agar SKTP kami bisa segera terbit. Meskipun mungkin ada beberapa syarat-syarat yang mungkin agak berat bagi kami. Tetapi pada dasarnya teman-teman di sini yang menerima TPG itu pada dasarnya setuju dengan surat pernyataan, tantangan surat pernyataan. Tapi izinkan sedikit Pak Ari, saya mungkin curhat atau bercerita Pak Ari. Boleh. Kita sama-sama saja Pak ya. Iya Pak. Aja, Pak. Jadi gini Pak, perihal mengembalikan, Bapak mohon maaf, mungkin ada sebagian orang uang tunjangan profesi guru itu dianggap sebagai uang kaget. Artinya uang yang tidak ditunggu-tunggu Pak. Uang yang kalaupun tidak dipakai tidak masalah, tidak berpengaruh apa-apa. Tetapi ada sebagian orang, saya tidak ngomong orang Pak, saya pribadi. Iya. Uang TPG itu uang yang ditunggu-tunggu, uang yang diharapkan karena memang kondisi kami sebagai honorer. Benar Pak. Sehingga yang menjadi kekhawatirannya adalah, betul yang disampaikan Pak Ari, bagaimana ketika sudah cair, uang itu sudah habis. Ya mau gimana aja, kan memang kami menunggu uang itu. Jadi, maksud saya Pak, kan kita kan berproses nih Pak. Kita berjalan, kita berproses. Untuk dalam waktu jangka dekat, yang menjadi skala prioritas kita adalah untuk menerbitkan terlebih dahulu SKTP. Pada dasarnya di Pak Ari itu tidak ada masalah sama sekali ketika kami sebagai guru itu mau menentangin surat bermaterai. Dan kami sebagai guru bersedia. Klop, masalahnya selesai Pak. Tetapi Pak, kami minta bantuan dan pertolongan satu kali lagi. Semoga Bapak berkenan. Setelah SKTP itu terbit, mau nggak Pak bantu kami untuk mengusahakan kembali agar surat tanda tangan yang bermaterai itu tidak akan digunakan. Artinya, maksudnya gini Pak, kita sama-sama berusaha, Pak Ari dari operator dinas, kami sebagai guru, kita sama-sama berusaha agar apa yang menjadi kekhawatiran Pak Ari dan kekhawatiran kita semua, itu ada solusi yang bisa kita ambil gitu loh Pak. Langkah yang bisa kita ambil agar surat pernyataan itu meskipun sudah kami berikan ke Pak Ari, sudah Bapak pegang sebagai pegangan Bapak, tetapi harapan kita tidak digunakan. Bapak, sekali lagi saya sampaikan, bagi kami seorang guru honorer, apalagi saya sebagai kepala keluarga, uang itu kan uang yang diharapkan. Beda mungkin mohon maaf, mungkin kalau ibu-ibu ada suami yang menjadi tonggak ekonomi. Tapi kalau kami kan kami yang jadi tonggak ekonomi. Seperti itu maksudnya Pak. Jadi jangan sampai Pak. Karena kan kalau seandainya gini Pak, saya meminta pendapat Bapak. Oke, kalaupun seandainya kami menandatangani surat pernyataan. Tapi kalau seandainya uang itu tetap digunakan, kan jadi masalah juga Pak di ujungnya.
kan gitu Pak. Bapak desak kami sebagai guru untuk mengembalikan dasar surat itu, tapi kalau duitnya udah nggak ada lagi kan susah juga Pak. Jadi masalah yang baru. saya takutkan Pak. Nah itu dia Pak, maksudnya. Ya makanya. Jadi makanya kan pertama kali yang diperiksa kan saya ya, misalnya ada BPK ya, saya yang diperiksa. Terus kan saya ditanya dulu lah, dasar kamu tuh apa mengeluarkan ini kan seperti itu. Nah saya kan nggak punya dasarnya Pak. Nah, apabila Bapak Ibu siap mengembalikan, kan konsekuensinya kan cuma mengembalikan ya, bukan ada pidana, bukan ada apa. Saya paling ditegur oleh BPK itu hanya surat ya, jangan sampai diulangi lagi. Biasanya kan seperti itu cuman. Nah, Bapak Ibu kan sebagai penerimanya ya kan harus mengembalikan. Memang itu nggak saya keluarkan Pak. Kalau keadaan mendesak baru saya keluarkan. Nah, maksudnya Pak, ketika proses itu kan pemeriksaan itu kan biasanya kalau terbit cair 2021, pemeriksaannya 2022 kan gitu Pak ya? Nah, dari rentang itu bersediakah Bapak bantu kami untuk kan kalau kita mencari solusi yang sekarang kan udah nggak keburu nih Pak. Karena penerbitan SKTP itu kan di bulan-bulan sekarang ini kan, takutnya kalau kita nguber itu dulu, waktu verifikasi sudah lewat, ujung-ujungnya untuk semester pertama, TPG kami tidak bisa dicairkan karena terlambat untuk verbal. Jadi maksud saya untuk yang ini kita bersepakat Pak untuk menandatangani surat bermaterai. Tetapi dalam proses setelah itu kita mencari win-win solution yang lebih bisa mengcover kita berdua, maksudnya kedua belah pihak, Bapak sebagai operator, makanya sebagai guru. Saya kan ini Pak ya, saya pun juga nggak mau disalahkan ya oleh BPK ya, makanya saya itu sebetulnya dilema Pak. Dalam hati saya pengen saya usulkan semuanya seperti tahun-tahun kemarin kan, tabrak urusan belakang. Nah, yang jadi masalah kan misalnya nih terjadi temuan. Nah, Bapak Ibu ini nggak mau mengembalikan, kan saya repot Pak, mau dasarnya apa saya minta itu. Kan kalau ada surat pernyataan itu, nanti kalau ada temuan ini Pak, dasar saya ini, mereka siap mengembalikan. Oke, saya nggak masalah Pak. Ya, berarti kita sudah sepakat kok Pak, pada dasar sudah sepakat. Tinggal tambahan satu lagi adalah setelah ini kita masih berproses untuk mencari legalitas yang sah agar kedua belah pihak, Bapak sebagai operator dan kami sebagai guru pun tetap aman. Ya. Kan harapan maksud saya juga gitu Pak. Saya aman sebagai pengusul tunjangan ya. Saya aman, Bapak pun aman. Maksud saya sih itu. Iya. Nah, itu selama ini saya sih belum diperiksa ya yang masalah yang dana yang APBN ya, yang honorer ya, saya belum pernah diperiksa yang APBD, yang PNS itu periksa saya. Yang APBN mudah-mudahan nggak ada pemeriksaan, mudah-mudahan kami kan cuma antisipasi. Yang tahun kemarin gimana Pak? Kan sudah pernah tahun kemarin saya diperiksa cuma PNS saya aja, yang gitu. APBN enggak. Oh ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan tahun ini nggak ada juga, cukup PNS saja yang diperiksa. Bapak Ibu aman menikmati, mudah-mudahan harapan saya seperti itu. Saya pun aman sebagai operator tunjangan, nggak ada beban. Maksud saya kan cuma apa ya, ngebantu lah supaya sejahtera, karena di GTK itu kan menyediakan guru dan tenaga kependidikan pada dasarnya. Ya, oke, kalau memang seperti itu Pak, kita sudah bersepakat. Maksudnya mungkin teman-teman juga setelah saya mungkin silakan berkomentar, tapi bisa saya simpulkan bahwa kita sudah bersepakat. Kita akan membuat surat pernyataan untuk pencairan setidaknya untuk semester pertama ini, tetapi setelah ini kita masih akan berusaha untuk mencoba bagaimana mencari titik temu agar untuk penerbitan SKTP semester 2 tidak perlu lagi menggunakan surat pernyataan bermaterai. Gitu Pak ya? Kalau semester 2 tetap harus Pak. Harus. Oh gitu Pak? Saya harus. Karena gini ya. Belum itu kan misalkan setiap itu kan bertambah terus ya.
orangnya itu kan. Yang sekarang kan sekitar 60 sampai 70. Semester tahun-tahun berikutnya mungkin bisa jadi 80, bisa jadi 90 kan, bertambah terus Pak masalahnya. Kan mereka belum mendapatkan apa ya istilahnya gambaran seperti ini. Saya kerepotan lagi nanti. Tapi kalau seandainya nih Pak, kalau seandainya setelah ini teman-teman guru dan tentunya juga dibantu Bapak sebagai operator dinas bisa menemukan solusi dari masalah ini, kan saya rasa tidak perlu juga Pak di semester 2. Solusinya yaitu Pak, setiap TW harus bikin surat pernyataan itu minimal ya surat pernyataan aja lah itu setiap triwulan dilampirkan pas SPTJM. Nanti khusus untuk yang honorer ini digabungkan dalam satu file gitulah supaya mempermudah dalam nanti waktu terjadi pemeriksaan itu. Berarti penandatanganan Bematra ini itu merupakan satu-satunya jalan keluar berarti Pak? Iya, kalau menurut saya iya. Kalau menurut saya. Karena mau diolah macam mana pun payah Pak. Harus konsultasi ke pusat sana, kondisi kayak gini susah. Kondisi pandemi terus. Karena gini Pak, mohon maaf sebelumnya Pak. Ada salah satu teman kemarin yang ada kontak ke pusat menanyakan perihal tersebut. Dari pusat memang sudah menyampaikan bahwa itu tidak ada masalah. Tetapi kan itu kan statement yang non formal karena via WA tidak bisa dipertanggungjawabkan lah istilahnya Pak ya. Makanya mungkinkah bisa terjadi seperti ini Pak? Dari dinas kita menyurati ke sana perihal masalah ini dengan harapan orang dirjen dari pihak dirjen itu mengeluarkan surat penguat bahwa apa yang terjadi atau kondisi yang terjadi di bubble itu legal di sana, bisa diterima gitu sehingga sehingga ketika BPK memeriksa Juknis ditambah lagi dengan surat dari dirjen, apakah itu bisa kuat Pak kira-kira? Dari Pangkal Pinang kemarin sudah kepala dinasnya sudah berangkat ke Jakarta terkait dengan hal ini, karena Pangkal Pinang itu juga operatornya dirusuh juga sama guru-gurunya. Awalnya mereka nggak berani rusuh karena orangnya cuma 6 ya awalnya. Sekarang bertambah menjadi 10. Kemarin dari Pangkal Pinang itu konsultasi juga ke saya. Kenapa kamu mengeluarkan dasarnya apa? Bangka Barat juga dasarnya apa? Bangka Selatan dasarnya apa? Belitung itu cuma satu guru-guru yang itu. Dia nggak berani komplain karena cuma satu-satunya. Mereka nggak berani karena sedikit itunya orangnya yang di Babel ini 60 sampai 70. Kalau nggak saya akomodir, hancur saya kan. Itu yang saya pikirkan juga Pak. Oh gitu Pak ya. Izin dari Belitung. Boleh? Oke, saya kelas dulu Pak ya. Iya, cukup dari saya biar yang lain juga bisa berkomentar. Terima kasih banyak Pak Ari, Pak Agus. Iya Pak. Iya. Untuk yang selanjutnya Ibu Kristia dari tadi sudah mengacungkan tangannya. Silakan Bu Kristia dulu. Maaf sebelumnya ya. Silakan Bu. Terima kasih Bapak. Apakah suara saya terdengar jelas Pak? Jelas. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ari. Terima kasih atas waktunya untuk kami. Saya dari junior Pak ya. PPG-nya baru lulus 2020. Mantan bekerja di negeri lamanya. Tiba-tiba pindah ke swasta Pak. Dan kelas kami itu ya kalau saya curhatnya jadi begini Pak. Kelas kami hanya 3 di Eljon sedikit Pak ya. Jadi saya mengajar satu-satunya guru bahasa Inggris di situ hanya dapat 10 jam. Kalau untuk menggenapkan 24 jam, 10 jam Pak. 10. Di sekolah itu? Ya jadinya sudah maksimum semuanya Pak. Karena mengusahakan untuk 4 kelas itu masih berjuang ya. Eljon kami masih berjuang.
Kalau ditambahkan dengan pertama ketika saya polos, saya pikir mungkin ditambah wali kelas dan kepala lab. Wali kelas 1 apa 2 Pak ya? Lupa saya. Poinnya kalau 2 JP ya 2 JP mungkin 10 ditambah 2 ditambah 12 cukup 24. Kemudian saya dapat informasi karena polos tadi minimum jam inti mengajar bahasa Inggrisnya harus 12, sementara saya 10. Jadi saya jadi walaupun saya 24 tapi kalau yang inti main course saya cuma 10 bahasa saya nggak berkualifikasi, mungkin seperti itu Pak. Nah ini saya harus ke sekolah lain pun kan yang diakui 12 jam Pak ya. Jadi kalaupun saya masih di sekolah saya 10, diakui di sekolah lain 12, hanya 22 begitu Pak. Jadi bagaimana itu Pak? Sementara hanya terdorong dengan yang lain, apakah saya harus meninggalkan sekolah ini? Sementara sekolah ini membutuhkan guru dan gurunya kalau ya yang dapat sertifikasi kebetulan baru saya, kecuali yang kepala sekolah, ya kalau menjaga sekolah ini nggak bisa Pak, apa gimana? Ya Bapak Antartika Pak, betul. Iya, terima kasih Pak. Ya, jadi begini Ibu, guru kalau memang di sekolah itu satu-satunya mapel, bukan guru berlebih ya. Guru berlebih itu gini, guru misalnya jamnya 36, gurunya 24 diambil 2 orang. Nah ya, 24 diambil 1, sisanya itu Ibu. Nanti yang lebihannya itu tidak akan terbit SKTP. Kalau posisinya seperti itu akan terbit SKTP tapi lama. Karena diolah macam manapun tidak akan bisa memenuhi 24. Itu termasuk sekolah kecil, pemberlakuannya bersama kayak dengan Lepar Pongo, Kepulauan Pongo, sama Selat Nasik. Pemberlakuannya sama. Jadi kalau gurunya itu memang satu-satunya di sekolah tersebut, itu akan terbit SKTP-nya tapi di akhir semester seperti itu. Tidak harus 24. Banyak itu, Pak, yang gantung di posisi saya itu sekitar 30-an orang yang belum terbit sampai sekarang SKTP-nya, baik PNS maupun PNS. Mungkin kenal dengan Pak Teddy yang di Selat Nasik, itu guru kimia cuman berapa ya, 10 jam. 10 jam kan nggak mungkin untuk mencukupinya, itu saya suruh ke darat bolak-balik yang ada gurunya pingsan, nggak ngajar. Makanya ada perlakuan khusus untuk sekolah-sekolah kecil, nanti mengerjakannya di belakang, di akhir-akhir periode semester baru akan terbit SKTP-nya. Jadi mohon bersabar, mengajarlah di situ dengan baik, jangan pikirkan SKTP, nanti SKTP biar saya yang ngurus. Kalau Ibu memang datanya itu satu-satunya guru, nanti akan terbit dengan sendirinya di akhir periode. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak atas informasinya, sudah jelas. Oke, Bu Kristia sudah jelas ya. Kira-kira ada Bapak Ibu yang lain yang kira-kira ingin bertanya kendala-kendala yang dihadapi kepada Pak Ari, silakan. Mohon izin Bapak Ibu. Oke, silakan Pak Sukma. Ya, dari Belitung Timur, SMKN 1 Simpang Renggiang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Ari Surya, selaku wakil dinas ya, dan Bapak Ibu sekalian. Nah, kemarin juga bersyukur juga ada masalah kita menjadi lebih dekat nih. Awalnya nggak ada grup dari guru Honda nih. Ada masalah baru ada grup nih. Alhamdulillah. Ada hikmahnya Pak ya. Iya, ada hikmahnya jadi. Nah, berkaitan dengan SKTP, Bapak, kalau saya pribadi sih, kalau ada syarat yang begitu ya kami nurut. Kalau ada surat pernyataan gitu ya kami sih berusaha menurut lah gitu. Karena ini kan sebenarnya asumsi kita saja sebenarnya. Iya. Nah, jadi
itu yang surat pernyataan itu ya sebagai untuk menangkal nanti asumsinya apabila diperiksa ternyata itu temuan, jadi ada nih, ini dasarnya ini seperti itu. Dan juga pun mungkin dari saya juga pribadi dan kawan-kawan juga berasumsi Bapak, jika misalnya nanti kami tidak diterbitkan nih 1 semester SKTP-nya atau bahkan 1 tahun, rupanya tidak bermasalah. Nah kami mintanya dengan siapa dananya itu misalnya, tapi tidak bermasalah. Gitu. Kalau nggak terbit SKTP otomatis nggak dibayarkan, Pak. Nah ya makanya kalau seandainya persyaratan kami itu tidak bermasalah, kalau gini, kalau diterbitkan kan cair ke rekening. Kalau bermasalah kami mengembalikan. Nah kita sekarang kalau tidak terbit SKTP dan kami tidak dapat apa-apa, ternyata kami itu sebenarnya tidak bermasalah. Nah, itu bagaimana, Bapak? Nggak bakalan bisa diapa-apain. Sudah iya, maksudnya artinya kan guru-guru di sini kami yang dirugikan juga gitu, Pak. Nah, gitu maksudnya. Iya, jadi, makanya saya pun juga nggak mau dirugikan, Pak. Karena saya yang pertama kali diperiksa BPK kan saya. Itu yang jadi masalah. Pegangan saya itu nggak kuat, Pak. Ya, mohon saya itu dikuatkan dengan itu. Ya. Makanya kalau kami ya sepakat kami bersedia mau pernyataan itu gitu. Tuh, Pak. Iya. Nah, masalah dengan kabupaten, Pak ya mungkin ya samalah ada operator ya sharing-sharing. Setahu saya, Pak, saya di Kabupaten Kaltim untuk guru honorernya, Pak, itu mereka nggak ada SK kepala dinas, Pak, cuma SK kepala sekolah. Kalau SK kepala sekolah nggak boleh. Saya makanya Pak, makanya yang di kabupaten itu nggak bisa karena SK-nya hanya kepala sekolah bukan kepala dinas. Memang nggak boleh. Nah, beda dengan kita berarti, Pak. Iya. Dan gini, di kita pun sebenarnya nggak semuanya kepala dinas ya kalau menurut saya ya. Yang berhak ditandatangani oleh kepala dinas itu hanya SK honorer Sabdin kalau di sini ya sebenarnya. Enggak, Pak. Dana bos itu sebenarnya ditandatangani oleh kepala sekolah sebenarnya. Karena KPA-nya kepala sekolah. Untuk kepentingan NUPTK makanya ditandatangani oleh kepala dinas. Seperti itu. Iya. Kalau kita kan berbicara dengan SK dulu ya supaya nanti nggak terjadi salah tafsir ya. Jadi yang dinamakan honorer daerah itu honorer yang dibayarkan oleh Cabdin. Kalau zaman dulu kan ada 3 SK tuh, satu dari Cabdin, dari sekolah, satu lagi APBN. Nah itu yang bisa dibayarkan dari Cabdin. Yang honor sekolah saya nggak mau membayarkan, yang dari APBN saya juga nggak mau membayarkan. Karena dasarnya mereka sebenarnya ditandatangani oleh kepala sekolah, karena honorer sekolah masa iya tanda tangan kepala dinas. Karena kepentingan NUPTK tadi makanya ditandatangani oleh kepala dinas. Betul. Waktu itu masih Pak Isarudi tidak salah juga. Jadi semuanya diganti dengan tanda tangan kepala dinas itu. Iya, karena untuk NUPTK, kepentingan NUPTK. Ya, berkenaan NUPTK dan PPG kalau salah. Kepentingan sertifikasi beliau nggak bisa. Jadi misalnya ada guru yang dibayarkan dengan APBN, dia sertifikasi, mohon maaf, walaupun tanda tangan Pak Soleh saya nggak bisa mengakomodir karena sesuai juknis yang dibayarkan dengan APBN itu boleh dibayarkan. Kalau nggak salah saya baca juknisnya seperti itu. Jadi misalnya guru ini masih ditandatangani oleh dibayarkan APBN, rayu-rayulah kepala sekolah supaya bisa masuk ke dalam APBD. Itu teknisnya masing-masing Bapak Ibu guru lah. Saya nggak mau ngajarinya gimana seperti itu. Oke. Pak, ya intinya Bapak, kami ya saya dan kami ya itu sepakat untuk menandatangani surat pernyataan. Jadi singkatnya bagi yang harapan saya sih semuanya menandatangani bersedia pernyataan, jangan sampai ada yang tidak, ada yang menandatangani. Namun nanti kebijakan dari Pak Ari mungkin kalau memang yang nggak mau, yang keberatan ya gimana, maksudnya jangan kolektif, jadi kasihan yang bersedia Bapak gitu. Nah, maksudnya misalnya ada dari 60 hanya 50, jadi Pak, diproses gitu. Kan nanti mungkin dalam pengumpulannya supaya cepat verbalnya kan melalui mungkin Google Drive ya, dikumpulkan ke dalam satu folder
saya bisa ngecek, sembari nanti hard copy-nya dikirimkan, saya bisa verbal melalui Google Drive. Mungkin Bapak Ibu siapa yang mengkoordinir, nanti kasihkan ke saya akan verifikasi dari situ. Jadi hard copy dikirim mungkin yang dari Belitung sana jalan, saya sudah proses ininya, verbalnya, seperti itu. Jadi biar cepat, Bapak Ibu cepat, saya pun cepat, nggak terhambat pekerjaan saya, seperti itu. Oh ya, siap. Berarti siap menandatangani surat pernyataan, kawan-kawan. Ya sudah, kalau siap saya juga insya Allah siap mengusulkan SKTP supaya tidak terjadi temuan di kemudian hari. Saya itu cuma antisipasi aja sebenarnya. Oke, untuk Pak Sukma sudah ya Pak ya? Ya. Sudah jelas ya? Ya siap Pak, makasih. Ini Pak Canto ada yang mau disampaikan Pak Canto? Silakan Pak Canto. Terima kasih Pak Gus. Nah ini statement terakhir saya aja Pak Ari. Kesepakatannya di pertemuan ini kita menandatangani surat pernyataan. Tapi saya berharap ada solusi lain. Jadi ini kita tidak bisa bertahan dengan kondisi yang seperti ini terus. Jadi ada solusi lain yang bisa dilakukan untuk tahun-tahun berikutnya. Tidak perlu lagi kita menandatangani surat pernyataan seperti ini. Terus kemudian mengenai surat pernyataan ini, mungkin kita bisa kirim soft kopinya lah dulu ke Pak Ari, yang seperti lalu kemudian hard kopinya menyusul seperti kata Pak Ari tadi. Bukankah begitu Pak Ari? Oke Pak Agus, suara saya terdengarkan? Oke Pak, suara kedengaran Pak. Jadi saya berharap yaitu tadi, jangan selamanya lah guru honor ini harus menandatangani surat percayaan. Selama jenisnya belum berubah, otomatis akan menandatangani terus Pak. Kecuali jenisnya dirubah ya, baru saya berani tanpa SPTJM seperti itu. Oke Pak. Oke Pak Canto, sudah ya, jelas ya Pak Canto ya? Ya, sudah. Oke. Terima kasih Pak. Oke. Izin berbicara dulu. Ini kalau untuk peserta yang ada ini sebanyak 35 peserta ya. Ya. Nah, sedangkan untuk yang di grup WA itu sebanyak 56. Nah, jadi apakah yang lain itu nanti mengikut persetujuan kita atau gimana kira-kira? Untuk kawan-kawan yang lain, kira-kira ada masukan atau gimana? Maksudnya itu kan kalau 35 ini kita sudah tahu nih informasi separuhnya ya. Sudah separuhnya Pak. Nah, jadi gimana kira-kira Pak? Makanya kemarin kan kalau bisa kan semuanya, jadi saya juga enggak menjelaskan 2-3 kali ya dalam ini, kan saya leteh juga lah yang pertama mana puasa terus harus ngasih penjelasan, apalagi kalau Bapak Ibu datang satu persatu, satu lagi dengan masalah yang sama, otomatis saya itu leteh Pak. Kalau digabungkan seperti ini kan sama-sama menyimak lah ibaratnya. Biar lebih enak. Di apa namanya itu? Gimana Pak? Mungkin melalui misalnya mungkin ada halangan mungkin atau gimana, dibikin kayak semacam notulen gitu kan. Pak ini apabila nggak mau kan saya juga nggak mau mengusulkan Pak. Kan yang bersangkutan nggak mau diusulkan. Kenapa saya usulkan? Kan saya salah lagi nanti. Oke Pak. Untuk Pak Jo, Pak Canto gimana? Ada yang mau disampaikan? Ya. Kalau untuk ini Pak Agus, kalau untuk yang rekan-rekan yang tidak berkesempatan hadir, kan Zoom ini kan kita record, kita rekam. Betul. Jadi nanti di grup bisa kita share melalui link ataupun video recordnya itu
kita share saja di situ. Terlepas bagaimana rekan-rekan menyikapi, itu kan kembali ke rekan-rekan masing-masing. Tapi kalau dilihat dari perbincangan grup kemarin kan rata-rata kan setuju. Cuman satu lagi Pak Ari, bagaimana ketika kita mengantisipasi ini Pak, jangan sampai tidak ada feedback dari rekan-rekan yang tidak setuju dengan tantangan. Kira-kira apakah Pak Ari butuh surat pernyataan juga yang menyatakan dia tidak setuju atau bagaimana biar nanti tidak terjadi miss lagi Pak? Kalau gini Pak, kalau yang bersangkutan nggak mengirimkan ke saya atau melalui nanti koordinator nanti tunjuk siapa gitu, otomatis saya nggak mengusulkan Pak. Oke, gitu aja Pak. Saya tidak terima pernyataan itu, berarti saya anggap tidak bersedia gitu aja lah ya. Oke. Betul. Berarti gini Pak ya. Karena Bapak Ibu kan supaya saya usulkan cepat, mudah-mudahan sebelum Lebaran bisa landing ke nomor rekening Bapak Ibu semuanya. Amin. Ya. Kalau makin lama, makin panjang, otomatis setelah Lebaran juga baru bisa diproses oleh pusat ya. Ini baru pengusulan daerah aja baru. Terus berarti kembali ke ini Pak ya. Plannya gimana ya? Apakah siapa nanti yang kemudian mungkin deadline-nya kapan kira-kira? Sehari, 2 hari? Pak, 3 hari? Itu kan ada formatnya Pak ya. Informasi yang kami dapat, Bapak akan membuatkan formatnya atau bagaimana kira-kira Pak? Kami tinggal nunggu dari Bapak sih sebenarnya. Tadi saya sudah konsultasi dengan Pak Kabit, oke katanya seperti itu, nggak ada masalah. Seperti itu yang seperti apa Pak ya kira-kira Pak? Yang di-share kemarin Pak, yang di grup itu Pak. Oh, oke. Oh ya udah, maaf. Oke, kalau memang kayak gitu, silakan Pak Ari memberikan deadline ke kami biar kami pun bisa mengerjakan sesuai dengan deadline Pak Ari, karena kan ending akhirnya kan di Pak Ari untuk memverbal. Kami ikutlah Pak istilahnya manut bagaimana kebijakan dari Pak Ari. Jadi gini, setahu saya gini Pak Ari tadi mau mempercayakan kepada siapa yang ada di grup ini untuk mengakomodir maksudnya. Jadi dikirimkan ke Pak Ari itu sudah berupa file dan sudah lengkap gitu maksud Pak Ari. Pak Jo. Kan ada mau Google Form juga kan Pak? Biar Google Drive. Google Form, ya Google Drive ya. Maksudnya sembari kita menyiapkan hard copy, ketika sudah diisi di Google Form atau Google Drive tersebut, Pak Ari bisa sembari berproses kan gitu. Betul. Jadi maksudnya kan kayak gitu Pak maksudnya. Oke. Dan untuk Google Form atau Google Drive itu kan ya silakan Pak Ari gimana kira-kira deadline-nya mau kapan. Kalau itu kan bisa langsung Pak. Cuman kan kalau hard copy-nya kan kita butuh waktu untuk proses untuk mengumpulkan dari teman-teman. Dan kalau memang seperti itu, saran saya per kabupaten kota saja, misalnya Pangkal Pinang siapa, Bangka Barat siapa. Jadi yang kontak ke Pak Ari nggak terlalu banyak. Begitu Pak Agus, makasih. Oke. Sepertinya Pak Ari sudah out ya, atau sinyalnya atau gimana. Kira-kira dari Bapak Ibu ada yang mau bertanya nggak mengenai permasalahan kita? Atau kita kesepakatan aja, kira-kira berapa hari waktu yang kita gunakan untuk membuat surat pernyataan? Izin Pak, saran? Ya, oke. Ini kan Pak sebenarnya merupakan berkas ajuan Pak dari sekolah. Gimana kalau berkas ini kita delegasikan ke operator masing-masing Pak yang ngurusin TPG. Sebenarnya kan harus ini berkasnya melekat pada yang SPTJM dan lain-lain itu. Jadi maksudnya di sekolah, ada dari sekolah, jangan pribadi. Jadi akan lama lagi Pak Sukma. Jadi gini Pak, maaf sebelumnya Pak Sukma ya, setahu saya kemarin yang di-share di grup itu surat pernyataan data diri kita, kemudian bahwasanya isinya menyanggupi
kalau ada temuan kita mengembalikan. Kemudian ada menyatakan tanda tangan kita plus materai. Berarti maksudnya tuh gini aja, kita buat, kemudian setelah kita buat kita kirim aja dan kita langsung berikan ke Pak Ari. Kalau lewat operator kayaknya lama deh. Terus pekerjaan operator juga banyak gitu. Atau Jumat ini, kalau soalnya dari Belitung, kalau hard copy-nya masih pasti makan waktu. Oke, Pak. Kalau hard copy, Pak Ari pun tadi mengerti, Pak. Harinya itu bisa kapan, entah berapa hari ke depan. Tapi kalau untuk soft copy-nya, contohnya kalau surat pernyataan di-scan kemudian dikirim, saya rasa tidak lama. Maka dari itu kita sekarang kesepakatan hari apa kira-kira deadline untuk pengiriman gitu aja. Rabu maksimal bisa atau besok? Oke. Oke ya, Bapak Ibu ya. Kita sepakati ya. Ini kan hari Senin, Selasa gitu. Sebenarnya itu sebentar ya buatnya ya. Kemauan Bapak Ibu aja, pengennya cepat atau lambat. Kemudian semakin cepat semakin bagus maksudnya gitu di proses itu. Betul. Kira-kira kalau gini aja, deadline-nya besok gimana? Besok sore atau jam 12 besok jam 12 siang gitu. Jadi kalau sudah terkumpul, kita bisa langsung kirim ke Pak Ari gitu. Biar langsung valid. Oke ya. Oke, gimana Bapak Ibu? Bapak buat, kemudian Bapak buat bisa di-scan, ya kan? Nah, hasil scan-nya dikirim melalui Google Drive bisa, atau melalui melalui WA juga bisa, berupa PDF gitu. Izin bicara. Oke, siap, silakan Bu. Jadi gini, file untuk formatnya kan udah ada di grup ya. Jadi kita sepakati mau yang mana, karena penglihatan saya itu kan ada banyak ya. Ada beberapa contoh. Nah sebenarnya yang sudah disepakati itu yang mana? Nah kalau yang sudah disepakati yang mana, filenya nanti disepakati dulu yang mana. Nanti saya tinggal buatkan lagi, tinggal saya ketik ulang. Nanti Bapak Ibu tinggal ganti nama data-data saja di situ, karena kan nggak perlu cop dan lain-lain sebagainya ya. Nah nanti biar saya koordinir akan diupload ke Google Drive saya saja, nanti baru saya koordinir langsung ke Pak Ari. Nah kalau memang sudah kita sepakati maunya besok mungkin jam 10 kayak gitu. Nah saya harap nanti biar saya saja yang mengakomodir masalah itu. Oke, saya siap bantu. Bu Faiza di SMK mana Pak, Bu? SMA Negeri 1 Simpang Tritip. Oke, siap. Ya. Gimana Bapak Ibu, langsung aja ya. Tugas kita membuat surat pernyataan, kemudian kalau sudah selesai surat pernyataan langsung dikirim ke Google Drive saya. Ya, nanti bisa. Oke. Untuk deal formatnya seperti apa nanti kita bisa lanjut ke WA saja gitu. Oke, siap. Oke. Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi apa enggak? Jika tidak ada lagi, kita bisa tutup rapat kita atau pertemuan kita pada siang hari ini. Kira-kira untuk terakhir, ada yang mau menyampaikan masukan atau apa gitu? Pak Ari, gimana Pak Ari? Maaf tadi internetnya terputus Pak, sorry Pak. Jaringan kurang putus. Jadi gini Pak Ari, untuk kami, insya Allah deadline untuk pembuatan surat pernyataan berupa soft filenya besok kami sudah deadline. Maksudnya kami bisa kumpul besok. Yang mengirim ke Pak Ari nanti Bu Faiza SPD dari SMA 1 Simpang Tritip. Ya nanti kan gini ya, kayak SPTJM yang PNS ya, jadi dibuat Google Drive, nanti saya bisa lihat di situ siapa yang mau, berapa orang, rekapnya mana, nanti saya ajukan berdasarkan rekap per kapan kira-kira Pak? Besok ya? Besok siang kami ngirim ke Bapak. Oh siap. Ya. Nanti hard copy-nya dikumpulkan langsung ke saya atau gimana? Kalau hard copy ke saya langsung kan per sekolah agaknya ngeri nyelip, ngeri kemana,
takutnya kan saya nggak standby di meja itu Pak ya, karena harus ke Pakuda, ke bank, kemana gitu kan. Nanti hard copy-nya itu di ini aja Bu, Pak. Kira-kira ini kan koordinasinya sebubble nih. Iya. Menyatukannya itu gimana gitu? Iya, kalau soft copy enak ya dalam satu ini ya, satu mungkin Google Drive atau apa gitu kan supaya gampang. Nah, soft copy-nya kalau ke saya bisa, cuman takutnya terselip Pak. Karena betul. Kalau 5 cabin enak, per 5 nyarinya 5. Tapi kalau hampir 60, saya baru 550, yang 10 kemana? Saya aduh susah lagi saya nyarinya kemana. Gimana kira Pak? Itu file itu harus disimpan di ini ya, di dinas ya Pak, atau gimana Pak? Iya, yang hardnya iya Pak, karena nanti untuk pemeriksaan saya kan ada hardnya Pak, karena kalau softnya itu sebagai backup saja, siapa tahu nanti hilang, saya simpan di sini. Nah, saya lanjutkan. Izin bicara Pak. Oke, silakan Bu. Untuk hard copy-nya bagaimana kalau kita koordinir per Capdin saja? Untuk hard copy aslinya ya kita koordinir per Capdin saja nanti. Misalkan saya pegang yang Capdin 4 kayak gitu rekan-rekan dari Capdin 4. Sabina tahu nggak? Sabina nggak tahu. Tahu. Mungkin teman-teman pasti tahu lah Capdin berapa kan. Nah, jadi nanti kita di grup kita buatkan penanggung jawab atau koordinator, misal seperti Capdin 4 saya yang akan pegang, Capdin 1, 2, 3, 5 itu akan ke siapa kayak gitu nanti di grup. Mungkin kita kan lebih mudah koordinasinya karena kalau di grup kan bisa dibilang saya dari Capdin berapa. Kalau di sini kan nggak semuanya orangnya. Iya. Oke. Nggak masalah. Itu aja. Yang penting saya butuh soft copy-nya dulu, tanda tangan materai 10.000, saya akan proses. Mungkin kalau Ibu sudah ada, saya proses. KTP itu kali saya usul kurang lebih semingguan deh terbit. KTP paling lama seminggu. Oke, siap Pak. Siap Pak. Ada masukan lagi mungkin biar ke depannya lebih enak, saya pun biar nggak mas-mas juga mengusulkan Bapak Ibu semua. Kalau bagi silakan Bu. Mungkin masalah SK ya yang utama yang masalahnya ya. Kalau bagi saya apakah tidak memungkinkan untuk membuatkan bukan surat pernyataan ya, benar ya, SK ya, yang akan ditandatangani oleh gubernur itu khusus untuk untuk penerbitan SKTP saja Pak, bukan untuk pengangkatan honorernya. Pak Ari keluar lagi ya? Ada. Ya. Kalau SK saya rasa nggak jadi masalah ya, karena atas nama gubernur. Kalau nama gubernur pun gubernurnya sebenarnya menyalahi juga kan, sudah di tahun 2005 itu kan nggak boleh rekrut honorer ya, itu yang jadi masalah. Ya. Nggak boleh rekrut honorer. Sebenarnya kalau gubernur atas nama Bapak Ibu kan tidak disahkan gubernur malah jadi masalah pula. Gubernurnya kan nggak boleh menandatangani itu. Maksud saya bukan SK pengangkatan honorer Pak, tapi SK untuk keperluan penerbitan SKTP saja, redaksinya yang kemarin sudah berbeda. Saya sampaikan Pak Sekretaris siap untuk menghadap Pak Gubernur, dan saya pun sebenarnya minta untuk pendelegasian tugas yang dari Pak Gubernur kepada Pak Soleh untuk menandatangani SK. Nah itu saya kalau ada itu enak juga saya Bu, nggak harus SK Gubernur, dari pendelegasian ke Gubernur untuk menandatangani SK ini, jadi enak. Dan menurut pendelegasian itu nanti saya simpan, kalau ada pemeriksaan ini silakan. Itu kan poinnya ya, mengganjal. Itu kan ada dua ya, satu yang akan berdasarkan surat tahun 2018 itu kan satunya SK. Jadi ada dua poinnya di sini, bukan sekedar SK ya. Jadi SK dan
surat tadi itu. Apakah gini Pak, apakah untuk kedepannya ada solusi lain? Artinya gini, kita untuk semua honor ini gitu bisa duduk bareng, termasuk sama Bapak juga, kita formulasikan untuk bertemu dengan Pak Gubernur atau Kepala Dinas. Kira-kira ada solusi lain nggak selain surat penandatanganan seperti ini tadi gitu, selain ini gitu maksudnya. Makanya kemarin kan saya sudah konsultasi Pak Kabit konsultasi ke Pak Kepala Dinas. Kalau memang nggak menyalahi silakan diajukan. Makanya terus kalau memang mau, kalau juknisnya itu tidak dirubah Pak ya, itu saya rasa masih akan membuat pernyataan itu terus. Menurut saya itu salah satunya mensiasati ya harus dirubah juknisnya. Juknisnya di pusat sana, misalnya mau bersurat ya ke pusat sana misalkan, karena kami pun cuma sebagai operator tidak mempunyai kebijakan untuk mengubah juknisnya itu kan, seperti itu. Solusinya menurut saya ya pernyataan itu saya aman, Bapak Ibu aman, mau misalnya mau dipakai pakailah, tapi jangan semuanya misalnya kembali kan nggak terlalu berat lah pengembalian seperti itu. Oke Pak, sebenarnya kalau alhamdulillah kita nih yang tingkat SLTA, SMA, SMK termasuk yang SLB itu kita bisa cair itu sebenarnya alhamdulillah Pak. Iya. Karena saya lihat juga cair Pak, karena gini ya, yang di rumah aja itu daftar prakerja aja dapat duit. Apalagi yang kita ngajar benar-benar 24 jam linear, masa ya nggak dapat? Kan itu sudah tuh tahun itu kan tahun lama, sudah tahun 2018, sekarang sudah tahun 2021 kan nggak apa ya, sudah lama banget lah menurut saya. Kemudian kalau kita melihat atau mereview lagi dari yang kawan-kawan kita, contohnya yang di kabupaten gitu, mereka juga kasihan sebenarnya Pak, PPG ikut gitu kan, yang offline kemarin ya, kemudian sudah lulus, sudah ada serdik dan semacam itu permasalahannya di SK tadi Pak. Iya benar. Di SK yang tidak diterbitkan oleh bupati atau wali kota tadi. Gitu. Sebenarnya kita di provinsi ini agak enak juga Pak. Enak Pak, enak kan? Betul kan? Iya. Pak nggak usah minta kayak tahun-tahun kemarin, langsung saya ajukan. Nah santai Pak, mau cuma saya itu kan tidak kawah ditegur dari kabupaten kota itu karena mereka itu dirongrong juga sama gurunya, sedangkan mereka tuh iya pasti Pak memahami itulah Pak. Memang tolong saya juga dimengerti kondisi seperti ini kan. Saya didesak sama teman-teman di sana, tahan dulu. Akhirnya kota itu sudah agak akan menerbitkan juga kalau nggak salah. Oke, Bapak Ibu, ada yang masih bertanya apa enggak? Atau kita sudahin dulu? Cukup sekian hari ini. Masih ada lagi Bapak Ibu yang belum terbit, mungkin belum valid datanya atau gimana? Ibu Diska Afriliana, silakan Bu Diska. Oh, udah Pak. Tadi udah kayaknya udah ya? semua. Oke, Pak Santa sudah juga ya? Oke, aman ya. Oke, Pak Ari, terima kasih atas waktunya pada hari ini. Jadi solusi kita sudah kita dapatkan, bahwasanya kita nanti akan menulis surat pernyataan. Kemudian untuk kedepannya ya agar kita guru-guru yang Honda ini bisa lebih dekat lagi mempererat silaturahmi. Kemudian kalau ada permasalahan kita bisa cepat kita tanggulangin gitu. Oke, Pak Ari, gimana Pak Ari? SMK Sungai Liat, Ana Pratiwi ada nggak? Ana Pratiwi.
Anak Pratiwi ada nggak? Hadir nggak ya? Dia masih honorer sekolah atau saya nggak bisa mengusulkan? Ana Pratiwi. Dia honorer sekolah Pak. Posisi saya bingung loh mengusulkan gimana. Ini status kepegawaiannya masih honorer sekolah. Nanti kami bisa bertanya Pak di grup nanti kalau kira-kira kita telusuri lagi Bu Ana Pratiwi ya. Oke. Pak Ari, terima kasih banyak atas waktunya dan kesempatannya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kawan-kawan gitu. Semoga saja kedepannya kita bisa cepat cair, kemudian kita tetap untuk kedepannya tak ada masalah apa-apa dan tidak mengembalikan gitu. Intinya itu. Amin. Maksud saya juga seperti itu Pak. Saya pun tenang, Bapak menikmati TTG dengan tenang. Semuanya berjalan dengan lancar. Oke. Saya kira cukup sekian ya Bapak Ibu sekalian. Sebelum acara pada siang hari ini kita akhiri, kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita kerjakan, yang kita usahakan pada siang hari ini jadi berkah dan jadi manfaat untuk kedepannya. Terima kasih. Mohon maaf jika saya banyak kesalahan dari ucapan dan tingkah laku. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.